Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak bapak yang hebat dan baik hati, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa Allah memberi perlindungan dan memberi kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak yang hebat, untuk hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, masih membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi Allah senantiasa memberi keridhaan kepada kegiatan proses pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Anak-anak bapak yang hebat dan baik hati, sebelumnya bapak akan mengabsen anak-anak bapak. Kira-kira untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan anak-anak bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran setiap harinya di sekolah kita ini. Anak-anak bapak yang hebat dan pintar, sekarang kita masuk ke pelajaran kita, pertemuan yang ketiga, masih di bab 1. Masih di bab 1 tentang surat Al-Hujurat. Menghafal Quran surat Al-Hujurat. Anak-anak bapak yang hebat, coba perhatikan ke depan. Kita lihat secara seksama. Di depan itu ada gambar seorang siswa yang lagi duduk bersama bapak gurunya. Yang mana siswa ini adalah melakukan hafalan melalui bimbingan oleh bapak gurunya. Sebab dari pertemuan awal, pertemuan kedua, dan sekarang kita pertemuan ketiga, anak-anak bapak sudah membaca Quran surat Al-Hujurat dan juga sudah menulis Quran surah Al-Hujurat. Sekarang waktunya kita menghafal. Jadi, menurut gambar yang ada di depan, nanti anak-anak bapak harus belajar duduk yang tertib dan tenang, dan kita membaca secara bersama-sama tentang surat Al-Hujurat. Perhatikan. Ada potongan ayat surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini harus kita baca berulang-ulang kali, 10 sampai 2 kali baca. Itu potongan ayat. Coba ikuti Bapak. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Itu baru sekali. Ikuti lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Nah, jadi kita harus mengulang-ulang hafalan potongan ayat ini sampai
10 atau sampai 20 kali. Semakin banyak kita mengulang-ulang hafalannya, maka juga semakin cepat kita menghafal surat tersebut. Maka hafalan seperti ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Terkhusus untuk Imam Al-Ghazali, dia menghafal itu caranya lebih kurang 40 kali dia mengulang satu potongan ayat. Ini baru potongan ayat pertama. Diulang-ulang terus. Jadi anak-anak bapak juga nanti diulang-ulang untuk menghafal. Coba ikuti bapak lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Nanti anak-anak bapak diulang-ulang. Terus. Ya, terus diulang-ulang bacaannya. Selanjutnya kita masuk ke potongan ayat yang berikutnya. Masih sambungan ayat yang tadi. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kalau terlalu panjang bisa anak-anak bapak potong di tengahnya. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Terus seperti itu. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Lanjutkan ayat berikutnya. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Terus diulang-ulang. Semakin banyak anak-anak bapak mengulang, membaca sering-sering, mengulang-ulang bacaannya, maka hafalnya semakin bagus. Selanjutnya potongan ayat berikutnya. Masih potongan ayat yang tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Menghafal ini tajwidnya juga harus kita baca. Mana yang panjang, mana yang dengung. Terus diulang-ulang. Inna akramakum indallahi atqakum. Terus ikuti. Inna akramakum indallahi atqakum. Terus diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Paling minimal 10 kali atau sampai 20 kali. Kalau banyak terserah anak-anak bapak. Terus dibaca terus. Jadi cara menghafal itu seperti itu, diulang-ulang. Lanjut ayat yang berikutnya, potongan ayat yang berikutnya. Innallaha alimun khabir. Iya. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Terus diulang-ulang bacaannya biar semakin hafal. Nanti kalau seandainya potongan ayat pertama sudah mulai lancar, lanjut ke potong ayat yang kedua. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau seandainya sudah hafal potong ayat yang kedua, diulang lagi ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diulang-ulang terus. Sudah hafal potong ayat pertama yang kedua, maka lanjut potongan ayat yang ketiga. Inna akramakum indallahi atqakum. Diulang-ulang terus.
Kalau seandainya sudah hafal lagi, sudah mulai teringat hafal potongan ayat yang ketiga, maka diulang lagi ayat yang pertama biar hafal yang mantap. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau udah hafal, potong ayat yang ketiga, lanjut potongan ayat yang keempat. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sudah hafal, potong ayat yang keempat, diulang lagi ayat yang pertama. Seperti itu terus menghafalnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Terus dibaca berulang-ulang, terus dibaca berulang-ulang. Maka anak-anak Bapak akan bisa menghafal. Seperti itulah cara menghafal. Apabila Al-Quran ini hafal oleh kita, maka besok di akhirat Al-Quran ini akan membantu kita anak-anak Bapak. Setelah hafal, coba anak-anak Bapak mendengarkan lagu Aku Ingin Jadi Hafiz Quran. Dengarkan lagunya. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan
itulah tadi lagu Aku Ingin Menjadi Hafiz Quran. Bapak yakin dan percaya anak-anak Bapak pasti bisa menghafal Al-Quran ini dengan baik dan benar. Intinya ada keinginan dari anak-anak Bapak untuk belajar. Kalau seandainya ada keinginan untuk belajar, Bapak yakin anak-anak Bapak akan mampu menghafal Al-Quran. Sampai di sini paham? Alhamdulillah paham. Kita masuki materi yang berikutnya. Indahnya saling menghargai. Nah, coba anak-anak Bapak tengok gambar di depan. Ada teman-teman kalian atau anak-anak lagi bermain. Kalau kita lihat dari penampilannya, ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang berasal dari suku mana-mana saja sukunya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghargai satu sama lain. Harus ada saling menghargai. Kita harus mentoleransi kawan-kawan kita yang beda agama, yang beda suku, beda keturunan. Jadi kita tidak boleh memilih teman. Kita tidak boleh memilih teman yang baik saja, yang cantik saja. Tetapi teman-teman kita yang berasal dari orang yang kurang mampu, kita tidak mau memilih teman, tidak boleh, nak ya. Harus kita menyayangi teman kita keseluruhannya. Coba anak-anak Bapak perhatikan, ada perintah dari Rasulullah bahwa kita ini semuanya sama di hadapan Allah dan tidak ada membedakan yang si A dengan si B, dari suku Melayu, suku Jawa. Ya, coba dengarkan Bapak membaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tashriq. Faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbukum wahidu wa inna abakum wahidu. Ala la fadla li'arabiyya ala ajami wala li'ajami ala aribi wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Aballaghtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab dan orang Ajam, atau disebut dengan non-Arab. Dan bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atau orang yang berkulit hitam. Bagi orang yang berkulit hitam atas berkulit putih, kecuali dengan ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Jadi anak-anak Bapak, kita di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah. Kalau seandainya kita ingin mulia di hadapan Allah, maka kita harus bertakwa. Maka anak-anak Bapak, dari surah Al-Hujurat tadi, Rasulullah memerintahkan kepada kita, maka kita harus benar-benar menjadi panduan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan menghina kaum yang lain juga dengannya. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa meremehkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan menghinakannya meskipun dia orang-orang mulia di atas dunia. Maka yang akan membuat kita mulia adalah kita bertakwa kepada Allah, tetapi bertakwanya dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Anak-anak Bapak, inilah sekilas materi yang harus anak-anak Bapak pahami, dan Bapak berpesan hafalan kalian tolong dihafalkan di rumah, dan sehabis ini nanti Bapak akan tunjuk, Bapak tunjuk per kelompok kecil di dalam kelas untuk membantu kawan-kawannya atau membantu secara bersama untuk menghafal surah Al-Hujurat. Ya, kerjakan, nanti Bapak akan tunjuk. Itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.